Setuju nggak sih kalian kalau gue nobatin Gunung Merbabu ini sebagai gunung terindah dari kelas under 5 jam? Ada aja ya kelasnya ya. Dan selamat datang di vlog pendakian Gunung Merbabu via Tekelan barengan gue, Jingga. Yes, gunung yang gue kategoriin medium hard lah ya. Ini emang seindah itu guys. Terlebih, sabananya itu kalau ibarat dunia fotografi, dia milih tema yang clean minimalis, yang berhasil balikin jiwa sepi gue ini jadi excited lagi saat mendaki gunung ini. Ini adalah kali kedua gue mendaki Gunung Merbabu, tapi kali ini emang gue pengen coba nih jalur Tekelan, yang konon itu santuy dan ramah banget bagi dewasa muda yang jompo gitu. Ya, mari kita buktikan saja rumor dan takhayul itu guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita akan memulai perjalanan Merbabu. Kali ini aku nggak sendirian, ada temennya. Halo. Si Juan. Ini impulsif sekali, long weekend tiba-tiba kita ke gunung. Oh, dadakan lagi ya? Dadakan lagi. Untung masih ada slot ya. Ini depan base campnya seperti ini guys. Apaan mendaki kok pakai open trip? Pasti itu kan yang ada di pikiran kalian. Tapi bentar coy, gue klarifikasi dulu bentar ya. Jadi, jalur Tekelan ini itu kotanya dikit banget guys. Cuman 190-an pendaki yang beruntung bisa mendaki di jalur ini di tiap harinya. Dan biasanya open trip itu udah pada booking duluan. Jadi, ya sudahlah ya, kita pakai open trip aja. Udah ready semua? Saatnya kita naik ojek ke pintu rimba. Sambil menuju pintu rimba, gue mau cerita sedikit soal desa Tekelan. Ternyata desa Tekelan yang terletak di Kabupaten Semarang ini mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha guys. Bagi gue ini adalah sesuatu yang baru ya, berada di tengah-tengah masyarakat Buddhis Indonesia. Nah, yang unik di sini, hampir di setiap depan rumah warganya itu ada semacam stupa kecil gitu. Dan ada tempat untuk naruh dupa gitu. Dan di desa ini tentunya ada vihara tempat masyarakat untuk beribadah. Biasanya kan di desa-desa Indonesia itu kan banyaknya ada musola ataupun gereja-gereja. Nah, ini adalah pengalaman pertama gue ngelihat di sebuah desa itu mayoritasnya Buddhis dan ada viharanya khusus gitu. Kebetulan gue pas kesini itu besoknya bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Jadi di sini banyak banget ornamen-ornamen serta persiapan menyambut Hari Raya Waisak guys. Sampai di pintu gerbang rimbanya. Sini pendakiannya sekitar 4 jam lagi. Kita terus ya. Nggak begitu nanjak sih. Gimana Mas Juan? Belum capek. Wes. Easy lah ini, easy. Sepele. Belum capek karena kameranya hidup. Kalau kameranya mati. Banyak banget teman kita. Udah mulai naik. Bukan udah mulai naik sih, udah mulai curam. Setelah 20-30 menit berjalan. Kalau aku sih pace-nya slow aja, tapi konsisten. Gini. Enak banget. Heart rate-nya di daerah aerobik aja. Itu kayak bikin kalian lebih kuat. Setelah 26 menit mendaki, udah sampai di pos 1. Ya, 6/10 lah. Nggak begitu susah juga, enteng. Nggak kayak Swanting.
Kita istirahat dulu kayaknya di sini. Karena kita yang paling depan. Di sini ada apa? Ada warung di sana. Ada jualannya tapi dikit banget, kayak cuma semangka sama gorengan. Terus di situ ada tempat sholat, musolanya di sana. Kita lanjut lagi dari pos 1. Oh iya, di pos 1 tuh masih ada mata air begini. Jadi di sana juga masih ada keran. Kalau nggak salah sih infonya tadi tuh maksimal mata air ada di pos 2. Jadi kalian jangan sampai kehabisan mata air ya, karena itu penting banget. Tips dari aku kalau pengen mendaki dengan nyaman, pakai 2 trekking pole seperti ini. Terus disesuaikan cara kalian berjalan dengan ritme nafas kalian. Make sure di situ kalian masih ada di zona aerobik, jadi lebih enteng gitu. Dan kalian bakalan bisa jalan terus-menerus tanpa merasa letih yang berlebihan. Nah, paceku seperti apa? Seperti ini guys. Santai aja, karena kebanyakan orang bakalan cepet gitu, tapi dia sering istirahat, jadinya lebih lama gitu. Kalau di jalur ini kita bakalan dapetin sungai seperti ini. Gokil sih, ini keren banget di sini. Kalau yang lain-lainnya itu kayaknya lebih monoton, ini sangat menarik. Jadi mata sangat fresh sekali. Kayak gini. Ini keren sekali coy. Udah mulai naik kak. Lumayan sekali. Tapi belum ada yang seperti Swanting. Ya sampai dengkul ketemu muka. Pos 2. Di sini masih ada sumber air. Tapi keren banget coy. Masih ada 2 pos lagi ke sana. Setelah pos 2 ini semakin menanjak seperti ini. Sebenarnya ini vegetasinya udah mulai kebuka, tapi karena kabut kita nggak bisa lihatnya. Gimana bang? Masih ngap? Tidak ngap, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan sekali ya. Kita lihat dari wajah ini kan. Iya, sangat ceria sekali menikmati perjalanan ini ya. Sangat menikmati. Semoga besok cerah, bisa lihat sunset dan sunrise dengan Indah sekali. Ya. Oh, lanjut kita habis ini langsung ya. Langsung ya, nggak usah istirahat ya. Asli itu sebenarnya bagus banget. Kayak 10 menit, enggak sih 5 menit dari pos 2. Ini udah bagus banget, vegetasinya udah mulai kelihatan. Meskipun kabut, tapi tipis-tipis udah mulai kayak gitu. Ini udah nanyuk banget coy. Di ketinggian 2200. Kita lanjut dulu ke sana. Di ketinggian 2200-an ini udah mulai buka vegetasinya. Sana tuh. Udah mulai kelihatan guys, dan ini bagus banget. Tapi menurutku sih memang masih belum bisa mengalahkan Swanting. Tapi ini masih bisa lah, kita rate ya 7/10 lah. Mas Swanting sebagus itu? Sebagus itu, asli. Yakin beneran. Begitu. Belum pernah sih, jadi nggak tahu. Bagus banget. Udah jam 2:30, kita makan dulu. Pakai telur dan tempe dulu guys. Selesai. Ya, udah lama kan? Di sini tuh adanya bukan sabana, tapi adanya
Sabarna. Tadi di bawah ada Sabarna 1, sekarang Sabarna 2. Di kayak ya mungkin 10 menit 5 menit dari sini udah kelihatan tuh kayak tempat campnya. Tapi pos 3 ya, karena kita di pos 4 kayaknya sih butuh beberapa menit lagi untuk ke sana. Vegetasi di sini udah sangat kelihatan banget meskipun awan. Meskipun tertutup kabut ya. Tapi harusnya kalau ini cerah, wah kacau. Habis ini udah di pos 3. Estimasinya 3 jam. Depan aku banget, cuma 10 meteran. Di deket. Nah, kondisi tempat campnya itu di sini cukup terbuka ya. Tapi ini aja katanya udah mendingan daripada di Mancar. Di pos 3. Di atasnya lagi dikit. Gitu. Ini stop. Ini kondisinya tempat campnya pos 3. Yang di sana pos 4 agak naik dikit. Hati-hati kalau musim hujan kayaknya agak bikin tendanya membuat mabit. Sejauh ini menurutku Babu Via Tekelan itu paling worth it ya untuk pendaki pemula, karena dia nggak nanjak sih, cuman nggak yang sampai kita jadi ninja warrior begitu. Terus banyak pijakannya, banyak bonusnya, dan setelah pos 2 itu udah mulai terlihat vegetasinya, jadi kalian lebih terhibur, nggak bosen. Kayak ada beberapa gunung di Jawa Timur tuh itu cukup bikin bosen. Ini nggak rekomend banget, kalian harus cobain Merbabu Via Tekelan anti nangis. Akhirnya sampai juga di tempat camp. Cut off-nya di 3 jam 49 menit. Ini kalau sunsetnya bagus, kalau cerah ya dapet nih sini. Ini tuh kalau nggak salah deketnya pos 4. Karena kesiangan bangun, kita nggak sempet ambil footage saat kita makan ya, carbo loading. Tapi ini setelah kita berjalan sekitar 1 jam, pemandangannya tuh kayak gini guys. Karena jujur ya, ini tuh sangat jauh sekali untuk saya. 4 jam coy untuk summit, 4 jam sampai 5 jam kalau nggak salah. 4 sampai 5 jam, dan semua itu gelap banget. Segelap itu, jalurnya juga nggak begitu kelihatan. Aku juga sempat berhenti dulu karena sama open tripnya disuruh berhenti di puncak pemancar karena jarak pandang hanya 2-3 meter doang. Sekabut itu kita berada di dalam awan. Gitu. Bagus sih harusnya. Saya dia di atas banget. Tuh, ini kabutnya tebel banget coy. Perjalanan masih jauh banget. Kayak udah di punggungan naga gitu, kanan kiri jurang. Cuma untungnya di sini masih ada kayak tanah buat barrier. Masih jauh sampai sana. Karena hari semakin pagi, aku udah mulai ngerasa panas. Jadi kita akan jogres, kok jogres sih? Henshin, kita akan berganti baju. Nah, ini tuh adalah manfaat kalau kita mengerti teknik dari layering. Jadi, kita punya beberapa layer baju yang sewaktu-waktu kita bisa bongkar pasang begitu guys. Kalau memang terlalu panas, kita bisa take off gitu ya, take off baju yang paling luar, yang mana itu adalah jaket. Kalaupun kita merasa dingin, kita bisa tambahkan lagi layering kita.
Karena waktu juga semakin pagi, ini udah hampir nyampe di waktu sholat subuh. Jadi aku cari tempat untuk duduk dan menghadap arah kiblat. Begitu. Ini footage aja sih pas sholat, aku juga nggak ngerekam gini ya guys ya. Cuman pas sholat itu kita benar-benar ada di tengah-tengah awan gitu. Kita tabrak sama awan gitu. No. Kayak gitu. Suasana di tengah awan. Sejauh ke sana kita habis. Jadi setelah sholat kita mau lanjut lagi. Setelah 7 jam 23 menit akhirnya kita sampai di Puncak Syarif. Tapi tembok. Ya udahlah ya. Lebih dari 1 jam kita menunggu sampai di jam 8-an dan kita bikin video ini udah menyerah banget. Tapi semesta berkata lain, tepat banget pas kita mau turun, kabutnya terbuka. Gue merinding banget ngomong kayak gini. Dan selamat datang di Puncak Syarif 3137 meter di atas permukaan laut, Gunung Merbabu via Tekelan. Karena gue baik hati, gue kasih tahu spot ini itu kayak semacam ke arah kanan gitu dari Puncak Syarif. Kalian bakal bisa nemuin kayak sabana panjang banget dan kalian bisa lari-larian di sini. Itu bisa sampai di pojok sana. Oke banget. Puas foto-foto, saatnya kita turun guys. Nah ini tuh di bawahnya Puncak Syarif itu ternyata tuh seperti ini medan yang kita lewatin. Karena gue juga punya cedera hamstring, jadi gue nggak bisa banget yang namanya itu turun cepet-cepet. Karena kaki kiri gue itu kalau udah kumat cederanya, dia nggak bisa nekuk gitu. Jadi ya seperti inilah, tertatih-tatih. Sebenarnya itu kalau untuk ke Puncak Syarif itu yang susah guys. Kalau kalian pemula sampai ke camp area di pos 3 atau pos 4 aja itu udah oke banget. Easy banget. Terus kalau kalian mau coba ke puncak, saran aku sih di Puncak Pemancar aja. Karena kalau ke Puncak Syarif itu sekitar 3-4 jam. Dan itu ternyata sangat naik sekali begitu. Hal yang tidak kita bisa temui di Swantik. Kalau di Swanting itu kan kayak cuman 2 jam gitu ke atas ya, ke puncak. Nah ini tuh 4 jam. Tapi kalau emang Swanting tuh kayak bener-bener dengkul ketemu muka gitu. Ingat gak guys, tadi aku sempat sholat subuh di trek. Dan pas pulang aku sempetin untuk ke tempat itu lagi. Biasanya sih aku buta arah dari navigasi. Tapi entah kenapa pada saat itu kayak langsung inget, oh ini loh tempatnya. Dan pas siang, keren banget. Karena perjalanan masih panjang, gue akhirnya putusin untuk makan bekal dan juga hidrasi sedikit. Mungkin kita nggak akan ngerasa lapar dan haus ya guys ya, tapi itu sangat penting untuk menjaga tubuh kita tetap fit selama pendakian. Entah ya, kalau gue rasa sih setiap sudut Merbabu itu punya ciri khas sendiri. Swanting dengan sabana dan pohon jomblonya. Dan kalau di Tekelan tuh kayak banyak banget punggungan naga yang wow gitu, kayak kita tuh kayak ada di puncak langit gitu. Sudah semakin dekat perjalanan kita untuk sampai ke camp area dan kita lagi ada di Puncak Pemancar.
Sebenarnya ini adalah best spot kalau kita bisa dapat tempat camp di sini ya, karena kalian bisa lihat sendiri guys, di situ tuh kayak kanan kiri itu kayak bener-bener minimalis, langsung lautan awan gitu, bagus banget coy. Tapi ini slotnya cuma dikit banget, dan kasihan kalau umpama kita itu udah sampai di puncak pemancar tapi penuh campnya. Wah, kita turun lagi dong. Oh iya, dan kayaknya gue tahu deh kenapa ini tuh disebut dengan puncak pemancar. Itu karena dulunya ini ada kayak stasiun pemancar gitu, dan gue nggak tahu ya kenapa kok tidak beroperasi lagi. Kan keren ya kalau di sini kita bisa live streaming, TikTokan, Instagraman, live update begitu di atas ketinggian. Kalau kalian ngefollow sosial media gue, kalian pasti akan tahu kalau gue tuh sering banget nge-mention tentang semesta. Yes, di Gunung Merbabu ini semesta kayak ngingetin gue untuk kayaknya cukup deh naik gunungnya. Karena surprisingly gue ketemu orang yang pakai 2 trekking pole juga, dan dia langsung notice kalau gue itu cedera hamstring karena dia mengalami hal yang sama. Dia masih muda banget sih. Ya, gue harap dia masih bisa sembuh dari cederanya dan bisa explore gunung-gunung yang ada di Indonesia maupun di dunia. Dan kalau bagi gue sih kayaknya emang sudah waktunya pensiun begitu ya. Tapi tenang aja, gue pasti banyak cerita tentang traveling ke tempat-tempat lain gitu. Anyway, terima kasih banget buat kalian yang sudah nemenin gue mendaki online. Gue harap video ini berguna bagi kalian. Kasih tahu gue kalau kalian suka dengan video ini dengan cara like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Akhir kata, gue Jingga, dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye-bye.